nasi pecel, nah itu kira-kira sudah berjumlah 700 sampai 800 kalori satu piring nasi pecel. Belum pakai yang namanya lauk lain lagi, tambah ayam tambah 200, berapa, 900 sampai 1000, tambah tempe goreng, tambah tahu goreng, nah 1200, tambah es teh. Es teh itu walaupun es teh itu kalori gulanya kalau manis ya lain tawar, kalau manis itu kurang lebih 150 sampai 200, 1400-an sekali makan. Nah kalau setelah makan kira-kira setengah jam kemudian makan nasi pisang goreng. Nah betul ya, pisang goreng ternyata satu pisang 140 gram itu setara dengan 150 kalori. Dan tidak mungkin jenengan makan pisang saya tuh makan satu, nggak mungkin, minimal ada temennya 2, 3, 400, 300, hampir 1800 sampai kalori. Habis itu minum lagi. Bisa dibayangkan kalau gitu kita itu sekali makan sarapan bisa hampir 2000. Padahal 2000 itu hanya dibutuhkan untuk 1 hari. Dan jenengan makan sehari itu baru sarapan, belum makan course-nya, course meal, makanan utama itu pada waktu apa? Siang dan malam. Lah ini pembukaannya wis 2000. Dan yo makan yang utamanya bisa 3000. Berapa kalori yang sudah masuk dalam perut kita? 3000, 6000 tambah 2000, 8000. Nah itu belum jajannya ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah jajannya nanti ada pohon goreng, ada kacang hijau, nanti ada acara tak yasinan, tahlilan, makan lagi, nanti makanannya juga gede lagi. Lah bisa 10.000 satu hari. Kali berapa hari? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah kita ini umurnya berapa? Mungkin kayak saya gini 30 tahun, ya 30 tahun mungkin. 30 tahun makanannya kalorinya banyak. Jadi apalagi yang umur 50, 60, 70 bisa dipastikan penyakit itu ada 2. Ada penyakit yang datangnya itu mendadak, penyakit akut, contoh infeksi, penyakit kecelakaan. Nah itu nggak bisa diduga. Tetapi ada penyakit yang kedua, penyakit kronis. Ini penyakit yang namanya penyakit yang sifatnya degeneratif, penyakit menahun. Penyakit ini munculnya itu di belakang hari, pelan-pelan tetapi nanti akan muncul. Dan pengobatannya jauh lebih sulit daripada pengobatan kalau dia penyakit akut. Gigi sakit, loro, tapi cukup dibawa ke dokter gigi, diobati, selesai. Sakit batuk pilek, akut, minum obat, sembuh. Tapi penyakit yang kronis itu penyembuhannya tidak bisa dalam waktu sehari 2 hari. Contohnya penyakit kronis apa? Ada yang tahu ibu-ibu? Apa bapak-bapak? Sakit apa? Diabetes. Bapak namanya siapa? Oh ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya, amin. Penyakit diabetes, contoh lain penyakit stroke, penyakit jantung koroner, penyakit kencing manis, hipertensi, darah tinggi. Ini penyakit kronis semua. Naudzubillah penyakit kanker, CVA dan yang lain-lain. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya itu tidak munculnya itu ujuk-ujuk, tetapi proses yang berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Nah inilah penyebab sumbernya dari apa? Terbesar karena pola makan yang keliru. Dan kita di dunia, di Indonesia khususnya, di dunia umumnya, semua makan 3 kali itu sudah merupakan kebiasaan semua manusia. Saya pun juga. Tetapi dengan Allah ngasih pemahaman pelan-pelan, ayo sama-sama ibu-ibu kita mulai berubah. Cara sehat ala Nabi yang merupakan cara yang paling sempurna, perfecto, dan itu tidak mungkin diragukan orang Barat.
semua mengakui bahwa cara yang paling sehat itu adalah dengan puasa. Maka Nabi mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka sehat. Tidak ada keraguan. Nabi mengatakan, Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Bahkan orang non-muslim pun mengatakan yang serupa. Kita no doubt again, tidak ada lagi keraguan. Berarti puasa itu ada sesuatu yang bagus. Nah, sekarang orang bertanya, loh kalau bagus kenapa kok lemes begitu ya? Pertanyaannya ini adalah, ada yang tanya gitu ya kira-kira ibu-ibu ya, aku lagi puasa kok lemes, kepala pusing, gemeter gitu, betul ya? Nah, ternyata itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Karena apa? Karena ketika orang itu berpuasa, dimulai pada pukul 4 pagi katakan, itu 6 sejak jam 4 setelah dia sahur sampai 6 jam, kira-kira sekitar jam 10 begitu ya, itu kadar glukosa, kadar gula di dalam darah manusia itu akan pelan-pelan turun. Nah, lewat turunnya gula ini tujuannya untuk memberikan kita kekuatan. Nah, kalau nggak ada gula, pasti kita nggak akan kuat, nggak punya power. Nah, di situ maka akan muncul gejala. Satu, letoy. Nah, mulai lemes. Misalnya di kantor mulai lemes. Apalagi yang anak sekolah, terus mulai ngantuk. Gejala yang lain mungkin gemeter. Ya, orang-orang sepuh gemeter. Iki apa gemeter? Orang yang lain kadang-kadang ibu-ibu pusing kepala, betul ya? Cepot di belakang sini. Dan itu semua itu gejala yang alami. Karena apa? Karena dia berkurang pasokan glukosa, berkurang pasokan gula di dalam darahnya dia. Di dalam darahnya kadar gula menurun. Terus gimana? Nah, setelah orang itu tetap menjalankan ibadah puasa, dia kan tidak boleh makan nih. Dia tetap melakukan terus puasa, perut kosong. Nah, tubuh terus gimana? Nah, ini penjelasannya bahwa setelah dia jam 10 pagi puasa dari 6 sampai 14 jam, barulah tubuh itu Allah sudah men-setting yang luar biasa. Mencari glukosa dari mana kalau nggak bisa dari makan? Dari yang namanya sel-sel lemak, cadangan. Allah itu membuat serep. Manusia itu punya cadangan gula yang disimpan. Kaken mangan itu disimpan, tidak langsung dibuang, tapi disimpan dalam bentuk sel-sel hati, di dalam sel hati, liver. Nah, kalau sudah numpuk banyak, dirubah lagi ke dalam bentuk lemak. Nah, itulah cadangan yang akan dihancurkan oleh tubuh untuk mencukupi kadar glukosa yang menurun tadi. Makanya setelah itu manusia itu sama Allah dibuat settingan, namanya proses gluconeogenesis, pembentukan gula. Dipecah sel-sel hati tadi itu, memecah cadangan lemak yang ada di hati, di dalam hati itu, di dalam liver, di dalam pembuluh darah dan yang lain, itu hancur untuk menjadi yang namanya glukosa. Maka pelan-pelan orang tadi itu akan seger lagi. Makanya jujur ya ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita melewati jam 1, jam 2 siang, kira-kira lemesnya gimana kira-kira? Hilang ya? Betul kan? Nah, itulah bukti, itulah penjelasan bahwa ketika kita sudah melewat, mana ada, kalau di Sunda itu ada namanya ngabuburit ya, sekarang diadopsi oleh orang-orang non Sunda ya. Jadi kalau ada sore-sore anak-anak biasanya yang masih bujang-bujang tuh ngabuburit di alun-alun gitu ya, menunggu waktu berbuka. Gak lemes tapi dia sudah semangat. Karena apa? Karena sudah dicukupi oleh tubuh dari penghancuran glukosa yang disimpan di dalam sel-sel lemak. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu. Coba kita yakini, kita resapi
Berarti tubuh itu bisa membantu menghancurkan kelebihan kolesterol, kelebihan gajih yang ada di weteng. Dihancurkan oleh siapa? Ya oleh tubuh sendiri. Makanya orang puasa itu bisa manfaatnya loh ya, jangan diniati loh ya. Karena kalau niatnya nanti ya dapatnya cuma itu aja. Niatnya puasa itu karena Allah. Manfaat puasa apa? Bisa membuat berat badan menjadi turun. Yang kedua, lemak-lemak ini bisa berkurang. Yang terakhir, penjelasan puasa itu kok hebat. Setelah orang puasa sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2, jam 3 terus, seterusnya terjadi proses lagi yang luar biasa, yaitu detoksifikasi. Makanya puasa ini adalah bulan yang boleh dikatakan dalam segi medis bulan detoksifikasi. Bulan apa? Bulan menghancurkan racun-racun dalam tubuh manusia. Karena apa? Setelah pukul 3, 4, 5 sore, maka tubuh terjadi proses autofagi. Autofagi, saya duduk lagi ya, biar mobil. Proses autofagi itu apa? Proses autofagi itu adalah proses di mana sel-sel tubuh itu memakan sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sakit, termasuk di sini sel-sel kanker. Itu yang sel jahat itu dimakan oleh sel-sel yang sehat. Nah, itu namanya autofagi. Ini yang menemukan ini adalah orang dari Jepang. Nah, jadi kalau gitu puasa itu bisa sebagai bulan detoksifikasi, menghancurkan racun-racun zat-zat yang berbahaya. Tidak hanya berbahaya infeksi, bahkan sampai sel kanker pun itu bisa dimakan, dihancurkan oleh tubuh yang sehat. Dan ini terjadi ketika orang itu berpuasa setelah lewat dari 10 jam, 12 jam. Nah, kita sehari puasa kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jam. Nah, jadi jelas sekali bahwa penjelasan kenapa puasa itu membuat badan kita menjadi lebih sehat tidak bisa diragukan lagi. Terakhir, ini yang paling akhir. Lah kalau gitu, bagaimana dengan setelah kita makan buka puasa? Supaya tetap sehat, buka puasanya langsung makan besar apa gimana? Jangan. Supaya tetap sehat, itu ketika kita buka puasa itu makannya adalah makanan yang takjil dulu. Minum air begitu adzan Allahu Akbar. Kita masuk itu ojo langsung yang berat. Langsung makan pisang goreng. Makan yang berat jangan. Nasi padang, jangan, itu keliru. Makanlah yang ringan dulu. Karena apa? Karena perut ini, karena apa? Minum air putih, makan kurma sesuai dengan cara Nabi. Penjelasannya Bapak Ibu, kenapa kok nggak boleh makan berat? Karena tubuh kita seharian ini kan glukosa dalam darah kan turun. Maka hormon insulin itu dia sensitif luar biasa. Ketika kita itu berbuka dengan makanan yang berat, maka kalau gulanya tinggi, makan manis banget, maka hormon insulin tadi itu akan naik drastis. Nah, kalau hormon insulin diproduksi luar biasa tinggi dalam darah, maka yang terjadi justru sebaliknya. Gula itu langsung habis di dalam darah. Maka orang itu selesai buka biasanya malah kuat apa lemes? Letoy. Oke, jelas ya. Nah, jadi makan itu ketika buka sedikit bertahap. Kalau mau makan kurma, habis itu minum yang manis-manis sedikit, jangan terlalu manis biar gak kaget. Insulinnya gak kaget, jenengan gak kaget, tapi badannya yang kaget. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib mungkin baru makan. Itu pun juga sebenarnya tidak merupakan acara balas dendam. Orang itu keliru. Bulan puasa biasanya budgetnya belanja naik apa turun biasanya?
Nah, ya kan? Naik itu bukan hanya karena harga pasar di pasar naik, harga sembako naik saja, tapi naik karena apa? Nah, karena memang menunya tidak cukup cuman setunggal, harus bertunggal-tunggal. Banyak sekali menunya, tidak cukup kalau kita mungkin biasanya cuman sama pindang sama sayur gitu aja. Tapi kalau puasa udah bisa, harus ada ini, masih kurang tambah lagi ini, masih kurang tambah. Nah, akhirnya tujuan puasa tadi sumutasihu nggak tercapai. Makanya kenapa ada orang bulan puasa kok badannya masih tetap gendut, kok tambah loyo, karena dia masih belum pas dalam cara manajemen berbuka puasanya. Jelas ya ibu, bapak-bapak ya. Nah, oleh karena itu nanti setelah terawih baru kalau lapar boleh makan lagi, tapi nggak usah terlalu berat juga, karena kalau makan terlalu berat nanti tidur bisa memicu diabetes lagi. Nah, jadi makan itu Nabi mengajarkan nggak usah terlalu banyak-banyak. Ada penelitian membuktikan orang nggak makan normal itu sampai 90 hari nggak sampai terjadi yang namanya DUT. Orang nggak makan minum itu 90 hari nggak meninggal. Aneh kan? Nah, karena apa? Allah sudah men-setting. Jadi aku nggak mau sotrong dino itu badanku tambah keliru. Orang nggak makan sampai hampir 3 bulan itu masih bertahan. Tapi ya lama-lama jadi kurus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita puasa itu makan, kita buka makan, sahur makan. Nah, jadi tidak ada alasan kalau puasa itu menjadi sakit, itu tidak ada. Malah sebaliknya, ibu-ibu jelas kalau dengan puasa badan menjadi tambah sehat. Saya rasa begini saja ya. Lain kali kita sambung lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira bisa menangkap apa yang saya sampaikan, nggih? Nggih, mudah-mudahan sedikit yang saya sharing ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, menjadi berkah buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.